Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian semua? Tetap semangat ya, walaupun kita belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang Aku Anak Mandiri, tema 8, subtema 2, kelas 3 ya anak-anak ya. Ini tema kita hari ini. Kegiatan pramuka berfungsi sebagai sarana melatih setiap anggotanya menjadi disiplin dan mandiri. Pribadi yang mandiri mampu melayani diri sendiri, tidak menyusahkan orang lain. Pramuka tidak berkeluh kesah dan tidak mudah putus asa. Belajar mandiri akan membentuk karakter pribadi menjadi lebih baik dibanding dengan anak lain yang biasa dilayani ya anak-anak ya. Jadi kalian harus bisa mandiri. Jangan selalu dilayani sama ayah atau bunda kalian ya anak-anak ya. Nah, manfaat menjadi anggota pramuka. Perhatikan, yang pertama kemandirian. Dalam kegiatan pramuka, kalian atau kamu dilatih untuk jauh dari orang tua. Kamu akan diberikan berbagai tugas dan melalui kegiatan kamu mempunyai rasa kebebasan. Kamu bertanggung jawab atas tindakanmu sendiri dan ketika menjalankan peran bagi regu ataupun barung kalian semua. Yang kedua adalah cinta alam. Melakukan kegiatan berkemas dalam pramuka akan mendorong seseorang pramuka terbiasa dengan alam liar. Hal ini membangun kedekatan, apresiasi, dan rasa cinta terhadap alam pada setiap anggota pramuka. Yang ketiga, kebugaran fisik, psikis, dan kognitif. Kegiatan penjajahan dan kegiatan pendakian oleh pramuka membantu anggota untuk meningkatkan kebugaran fisik. Melalui beragam kegiatan dalam pramuka, anak-anak juga belajar dan berlatih keterampilan memecahkan masalah. Di antara sesama anggota pramuka yang dihadapkan pada tugas dengan berbagai kesulitan, kamu akan memperoleh stabilitas emosional dalam bentuk keberanian, kepercayaan, empati, dan kepercayaan diri kalian sendiri. Nah, itu adalah manfaat dari anggota pramuka. Selanjutnya ada gotong royong ya anak-anak ya. Kegiatan pramuka mendorong anak-anak untuk belajar keterampilan gotong royong. Awalnya anak-anak hanya bekerja dalam kelompok, namun pada akhirnya mereka akan menemukan bahwa kerja tim bisa membuat percaya diri, saling menghormati dan menghargai yang berdampak pada citra diri yang sehat ya anak-anak ya. Itu manfaat dari anggota pramuka. Nah, di sini ada tanda pengenal pramuka siaga ya. Nah, udah Bu kita kasih angka untuk memudahkan kalian untuk menjawab ya. Nomor 1 sampai nomor 9. Oke. Selanjutnya, Pramuka memiliki 10 janji yang harus dipraktekkan oleh seluruh anggota pramuka, yaitu yang disebut dengan Dasa Dharma Pramuka. dasar Dharma Pramuka. Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Yang keenam, rajin, terampil dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Yang kedelapan, disiplin, berani dan setia. Yang ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu adalah dasar Dharma Pramuka ya anak-anak ya. Ini yang harus diamalkan oleh anak-anak, dilaksanakan ya. Ada berapa itu? Ada 10 harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tuh ya anak-anak ya. Selanjutnya, Barung Pramuka Siaga. Kelompok pramuka siaga disebut barung. Tanda barung itu tidak bergambar ya anak-anak. Setiap barung memiliki tanda barung berbentuk segitiga sama sisi.
Nah, tanda baru memiliki warna dan diutamakan memilih warna dari Garuda Pancasila. Warna putih, merah, dan lain-lainnya anak-anak ya. Tanda pramuka ada tanda kecakapan khusus atau disingkat TKK dan tanda kecakapan umum atau disingkat TKU ya anak-anak ya. Tanda kecakapan khusus atau disingkat dengan TKK bertujuan untuk melatih keterampilan dan kemandirian anggota pramuka. 5 bidang kecakapan khusus anggota pramuka apa saja anak-anak? Yang pertama, keagamaan, atributnya berwarna dasar kuning. Yang kedua, patriotisme, atribut berwarna dasar merah. Yang ketiga, ketangkasan dan kesehatan, atributnya berwarna dasar putih. Yang keempat, keterampilan dan pembangunan, atributnya berwarna dasar hijau. Yang kelima, sosial, atributnya berwarna dasar biru. Artinya adalah 10 tanda kecakapan khusus dalam pramuka siaga ya anak-anak ya. Yang pertama yaitu semua anggota pramuka siaga wajib memiliki keahlian khusus di bidang tertentu. Misalnya keahlian dalam hal P3K, berkemah, gerak jalan, dan lain-lain. Setiap anggota pramuka yang memiliki keahlian tertentu akan diuji oleh pembina pramuka. Jika anggota tersebut lulus ujian, maka akan diberikan tanda kecakapan khusus sesuai keahliannya. Tanda kecakapan khusus atau disingkat dengan TKK berbentuk segitiga sama kaki terbalik. TKK biasanya dipasang di lengan baju bagian kanan membentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda kuarda dengan puncak menghadap bawah sebanyak 5 buah. Ya anak ya. Apa itu TKK? TKK adalah tanda yang diberikan kepada anggota pramuka sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan yang dimiliki dalam suatu bidang tertentu. Tanda kecakapan khusus yang wajib dimiliki oleh anggota pramuka berjumlah 10. Untuk mendapatkan 10 TKK tersebut, anggota pramuka harus memenuhi syarat kecakapan khusus dalam setiap bidang yang diminati dan harus lulus ujian oleh pembina pramuka. Tanda kecakapan khusus yang pertama adalah tanda P3K. Syarat kecakapan khusus P3K yaitu yang pertama mengetahui cara menggunakan obat, yang kedua mengetahui cara memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, yang ketiga mengetahui cara membalut luka, yang keempat mengetahui cara menghentikan pendarahan, yang kelima mengetahui nama dan alamat rumah sakit atau puskesmas yang terdekat. Tanda kedua yang harus wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka adalah tanda pengatur ruangan ya anak-anak ya. Syarat kecakapan khususnya adalah yang pertama mampu mengatur dan menempatkan barang dalam suatu tempat dengan rapi. Yang kedua mampu menghias dan mendekor suatu ruangan. Yang ketiga mampu mengatur dan menyiapkan meja makan. TKK pengamat. Syarat kecakapan khususnya yang pertama mampu mengingat 7-10 benda yang dilihatnya dalam 1 menit. Yang kedua mampu mengikuti jejak sejauh 1 km dengan menggunakan tanda jejak sederhana. Yang ketiga mengetahui dan mencatat kebiasaan hidup satu jenis binatang di sekitarnya. Dan yang keempat, mengetahui buah-buahan dan sayuran yang tumbuh di sekitarnya. Ya, itu adalah tanda TKK yang ketiga ya anak-anak ya. Selanjutnya tanda TKK yang keempat adalah juru masak.
Syarat kecakapan khususnya apa? Yang pertama, dapat memasak air minum. Yang kedua, membuat makanan pencuci mulut dari bahan-bahan sederhana. Yang ketiga, membuat satu jenis lauk pauk. Yang keempat, mengetahui maksud dari makan. 4 sehat, 5 sempurna ya. Nah, kemudian berkemah yang kelima ya Bu Wita ya. Syarat kecakapan khususnya apa saja? Minimal mengikuti 3 kali per sehari perkemahan 1 hari. Yang kedua, dapat mengatur barang-barang di dalam tenda. Yang ketiga, menjaga kebersihan perkemahan tenda barunya. Ini ketika kalian berkemah, jadi ada syarat-syarat yang harus kalian siapkan untuk ya. mendapatkan TKK berkemah ya. Lanjut yang keenam yaitu TKK penabung. Syarat kecakapan khususnya adalah yang pertama, memiliki buku tabungan pelajar. Yang kedua, menabung secara teratur minimal selama 6 bulan. Yang ketiga, menghafal dan menyanyikan lagu Mari Menabung ciptaan Imam Sutiono. Selanjutnya TKK yang ketujuh apa Bu Ada? Yang ketujuh ya, yang harus kalian, kalau kalian mau mendapatkan TKK yang ketujuh yaitu menjahit. Syaratnya apa saja? 1. Dapat membuat sapu tangan atau tapak meja dengan tangan atau mesin jahit. Yang kedua, dapat memasang kancing ya dan membuat lubang kancingnya. Yang ketiga, dapat membuat pakaian untuk boneka, membuat mainan dari kain sendiri ataupun membuat pakaian bayi. Nah, nanti kalian bisa mendapatkan TKK menjahit. Syaratnya ada 3 ya Nak ya. Ya, selanjutnya yang ke-8 yaitu adalah TKK juru kebun. Syarat kecakapan khususnya adalah yang pertama, mengetahui minimal 2 jenis buah-buahan dan 2 jenis sayuran. Yang kedua, dapat menggunakan pupuk kompos. Yang ketiga, telah memelihara 1 jenis tanaman minimal selama 3 tahun. TKK yang ke-9 apa Yang Bu Ada? ke-9 yaitu TKK pengamanan kampung atau desa. Syaratnya apa saja? Yang pertama, dapat membunyikan kentungan sebagai tanda adanya bahaya dan mengerti arti dari setiap bunyi kentungan. Yang kedua, menolong orang dengan melapor pada pos keamanan terdekat. Nah, TKK yang terakhir adalah tentang gerak jalannya anak-anak ya. Syarat kecakapan khususnya yang pertama, mengetahui sikap berdiri dan sikap berjalan dengan baik. Yang kedua, mengetahui cara mencegah dan merawat lepuh di kaki. Yang ketiga, minimal mengikuti 2 kali gerak jalan sejauh 5 km untuk laki-laki dan 3 km untuk perempuan. Itu syarat TKK gerak jalan. Tanda kecakapan umum adalah tanda yang digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Macam-macam tanda kecakapan umum. Yang pertama ada tanda tutup kepala. Yang kedua tanda setengah leher. Yang ketiga tanda pelantikan. Dan tanda pramuka sedunia. Oke. Selanjutnya pemasangan TKK dan TKU pramuka siaga. Coba dilihat di gambar ya anak-anak ya, di mana pemasangannya untuk TKK dan TKU. Oke, sudah paham? Pramuka siaga. Nah, ya. Selanjutnya, untuk mendapatkan atribut atau tanda kecakapan umum, anggota pramuka harus memenuhi syarat kecakapan umum yang tercantum dalam sebuah buku yang disebut buku SKU atau syarat-syarat kecakapan umum. Berikut adalah buku SKU untuk anggota pramuka siaga. Ini anak-anak udah punya Bu Ada? iya, tapi jangan cuma digeletakin aja Bu Ita ya, sekali-kali dibaca, dibuka walaupun Diamalkan. belajarnya dari rumah. Iya, betul. Nah, untuk tugas hari ini kerjakan buku mahir tema 3H. Yang pertama, halaman 29 aktivitas 1. Yang kedua, halaman 33 aktivitas 1. Yang ketiga, halaman 34 aktivitas 2. Yang keempat, halaman 41 aktivitas 1. Wah, tugasnya ada 4, jangan sampai ada yang terlewat. Ingat ya, tugasnya ditunggu, dikumpulkan sampai pukul 2 siang. Ya anak-anak ya. Ada 4 nih, awas gak ada yang terlewat. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.